Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, segala berkesudahan, kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu padaku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia, selalu baru rahmat-Mu. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Yesus, Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudari kasih Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terpujilah nama Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kami telah terima dari hari ke hari hingga saat ini. Engkau memelihara kami, tetap kami dalam keadaan baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, semuanya itu bukan karena kuat kami, bukan karena pintar dan gagah kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu sajalah Tuhan. Saat ini kami ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dan kami angkat pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kami supaya setiap ucapan mulut bibir kami menjadi ucapan yang menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Akan kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita angkat pujian. Kuasa
nama Tuhan. Kita angkat pujian Yesusku penyelamatku.
memuji Engkau. Biarlah pujian kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan kami akan bersorak-sorai, bersukacita untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua kita yang saya memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Saudara-saudara, kita angkat pujian. Tuhan kekuatan kita. menceritakan sedikit yang mungkin kita cita-citakan termasuk pendeta. Saya terinspirasi kemarin, entah 2 minggu yang lewat, pendeta bilang, anak-anak sekolah kalau pas isoma jangan berkeliaran, jangan di kantin dulu, baca Alkitab. Kan pernah ya? Jadi waktu itu saya terinspirasi juga, terbeban gimana ya? Kalau guru kan berkeliaran juga, anak-anak itu tidak juga enak rasanya kan?
hampir saya ajukan ke kepala sekolah, cuma agak ragu juga saya. Tapi puji Tuhan, hari Kamis kemarin dikumpulkan kami laki-laki karena sholat mereka itu kan amburadul. Kebetulan hari Kamis saya pikir, jadi cuma saya laki-laki. Karena kan kalau sholat kan laki-laki itu kan harus imam. Tidak ada yang mau imam. Udah pasti orang adalah imam. Akhirnya dari situlah timbullah, mungkin sampailah ke kepala sekolah bahwa sholat mereka kacau. Akhirnya dikumpulkan kami laki-laki, dibagilah laki-laki ini 2 per hari tiket untuk mengawasi sholat sekaligus imam. Jadi orang kawan kan, bersyukur bila dong jadi imam. Kata serahkan lah bilang. Katalah kepala sekolah, lagi inilah Pak. Pokoknya saya serahkan anak-anak yang non-muslim sama Bapak. Tolong dibina, dibimbing apapun kegiatannya, waktu isoma dan waktu rohis hari Jumat. 3 hari saya. Akhirnya saya kumpulkanlah mereka. Akhirnya sudah kami membaca ada sekitar hampir 20 orang rupanya. Anak-anak di situ mulai dari kelas 7. Saya kumpulkanlah mereka, saya minta ruangan satu. Tapi Pak, saya minta ruangan satu walaupun tidak pakai kursi, biarlah kursi lo, karena mereka duduk di atas kan apa di lantai juga. Akhirnya dikasihlah 2 hari ini kami sudah membaca Alkitab di sekolah waktu isoma. Puji Tuhan, dan rencana saya akan lanjutkan nanti hari Jumat. Pas mereka rohis di atas, saya minta ruangan di bawah supaya agak sepi. Jadi puji Tuhan, itulah termasuk itu juga lah doa saya selama ini. Makanya kalau saya berdoa, saya doakan juga SMP sekolah supaya terbuka hatinya untuk menerima Tuhan. Puji Tuhan, dan mudah-mudahan nanti di sekolah-sekolah lain juga seperti itu, supaya anak kita ini tidak liar waktu mereka sholat. Nanti aku Kristen kok kan tidak enak juga kan. Puji Tuhan, doakan supaya tetap nanti berlangsung program itu di SMP 2. Saya pun secara waktu sebenarnya rugi saya, karena waktu mereka bisa pulang saya kan. Tapi puji Tuhan, saya sudah bertekad saya akan tunggu mereka sampai selesai isoma, baru saya kalau udah ada jam saya pulang. Terima kasih. Itulah semacam pemberitahuan saya. Mari kita doakan Kampar ini supaya dilawat Tuhan, mungkin lewat sekolah. Karena pendeta kemarin juga sudah cerita sedikit, ada peluang di sekolah-sekolah untuk anak namanya duta orang tua sahabat anak belajar. Jadi ada kesempatan kita untuk berkiprah di sana. Terima kasih. Itulah semacam boleh dikatakan kalau kesaksian. Kiranya Tuhan akan melawat Bangkinang ini. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Cari Wajah-Mu.
tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kasih-Mu, bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita berdoa, kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang
Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua jemaat-Mu pada saat ini. Untuk itu Tuhan, kami patut berbangga kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, inilah kami seluruh jemaat-Mu GBA Bangkinang yang ada pada saat ini Bapa. Kami adalah orang yang beruntung dan berhasil pada saat ini atas Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati jiwa kami kepada Tuhan supaya firman-Mu Tuhan masuk kepada hati kami dan jiwa kami, sehingga Tuhan kami adalah orang yang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau memberkati, memakai hamba-Mu lebih heran lagi ke depannya, supaya di kota kami, kota Bangkinang ini Tuhan, firman-Mu tentang tetap dimuliakan dan diberitakan Tuhan, sehingga Tuhan kota ini akan kota yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami, supaya Engkau memberkati, sehingga Tuhan hamba-Mu akan Engkau pakai, dan firman ini Tuhan akan berkuasa kepada kami semua yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih, kami siap dan mau mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, sungguh indah Tuhan melawat kita pada siang hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya mulai khotbah, saya mau ingatkan anak-anak kita yang saya sudah ingatkan bawa catatan khotbah, supaya mulai hari ini khotbah dicatat sebagai bentuk tugas bagi anak-anak kita. Nah baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap dan doa, dan saya selalu berdoa supaya kita semakin memiliki ginosko, sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Bahkan kita mengalami semakin mengalami bahwa bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, bagi orang yang sudah mencapai taraf pengertian, pemahaman kepada Allah, dia akan mengerti bahwa nilai seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa firman Tuhan itu lebih mahal daripada emas, ya. Dan saya hari ini mau menyampaikan, menyingkapkan itu bagi kita, supaya kita mengenal. Karena di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-22, Yesus berkata kepada wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur. Kata Yesus kepadanya dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pernyataan Yesus. Kamu menyembah tapi kamu tidak kenal. Saudara, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan tapi kita tidak mengenal? Tidak mengenal itu tidak punya hubungan, tidak punya kontak gitu. Misalnya begini, kayak kita punya kontak batin sama anak, ya, kayak kita rasa kehilangan ada, rasa rindu ada, ya, rasa ingin jumpa, rasa ingin dekat ada, ya kan? Saudara, itulah pengenalan yang dimaksud. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saya akan mulai belajar tentang pengenalan akan Allah, sehingga kita bisa memahaminya. Nah, ada dua anugerah di dunia ini. Yang pertama disebut canonic grace. Sebelum manusia ada,
sebelum manusia diciptakan Allah, sudah berlaku yang disebut dengan canonic grace. Ya, Allah menciptakan kasih karunia-Nya lewat ciptaan. Begitu. Seluruh makhluk di dunia ini tidak ada yang tidak suka, tidak ada yang tidak membutuhkan matahari. Semua, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, bahkan semua jenis, ras, suku, bangsa manusia di belahan bumi ini membutuhkan matahari. Tidak ada yang tidak suka. Nah, demikian juga semua makhluk di dunia ini, mereka memerlukan air. Dan tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang membenci, tidak ada yang menolaknya. Ini canonic grace. Saudara, semua orang di dunia ini membutuhkan lahan, tanah. Apalagi sekarang, tanah yang berbukit pun disulap orang jadi kebun. Ya, saudara yang dikasih, dan tidak ada yang menolak itu. Nah, itulah canonic grace. Nah, itu sudah ada sebelum manusia ada. Sudah prepare. Ya. Sudah apa kata bahasa Batak, sudah diparade. Sudah disiapkan sama Tuhan semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika Yesus, ketika Tuhan, ya, ketika Allah membungkus, ketika Allah yang menciptakan matahari tadi, ketika Allah yang menciptakan hujan, air, bumi dan segala isinya tadi, Sang Pencipta itu meninggalkan kerajaan sorga dan Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ternyata ketika Allah memberikan dirinya sebagai bentuk persembahannya, ketika Allah memberikan dirinya sebagai bentuk anugerah, ternyata malahan disalibkan. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan special grace, atau yang lebih tepatnya anugerah yang sempurna itu. Nah, pertanyaan saya, kalau matahari, semua makhluk di dunia ini termasuk bangsa manapun, agamanya apapun, dia terima matahari. Apakah semua manusia di dunia ini menerima Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia? Pertanyaannya tentu jawabannya apa? Tidak. Semua orang di muka bumi ini menerima air yang diciptakan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjadikan dirinya sebagai bentuk persembahannya, anugerahnya yang terbaik untuk manusia, apakah seluruh manusia bisa menerima Yesus seperti seluruh manusia bisa menerima air? Tidak. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara hari ini bisa mengenal dan menerima Tuhan yang tidak semua orang bisa menerimanya, merasa bersyukur atau tidak? Itu. Merasa beruntung, merasa memiliki sebuah kelebihan atau tidak? Nah, kalau ada yang ragu-ragu, kalau ada yang belum memahaminya dan belum merasakannya, itu artinya saudara belum mengenal Tuhan. Sorry. Biasa aja Pak Pendeta. Nah, makanya untuk menggenapi firman Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada.
Nah, ini bicara tentang apa? Tentang Allah yang turun dari sorga. Dia ada di dunia, dia ambil rupa seorang hamba, dia ambil wujud manusia yang paling hina. Siapa yang menemukan dia? Siapa yang mengenal dia? Siapa yang mendapati dia? Siapa yang menerima dia? Siapa yang mengasihi dia? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita seperti Yudas. Malahan Yesus ditukarnya dengan 30 keping uang perak. Jahat sekali. Yesus dihargai Yudas. Yudas seorang murid yang benar-benar pengkhianat sejati. Bukan karena watak dan sifat, tapi karena iblis. Karena iblis yang merasuki hatinya, dan untuk menjadikan Yesus itu uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadikan Yesus itu uang, dijuallah Yesus ini, dan dapatlah si Yudas ini uang tadi. Saudara, banyak sekali sekarang ini Yudas ini. Ya, kita menggantikan Yesus dengan ciptaannya ini. Bagaimana supaya kita bisa peroleh harta, kita peroleh keuntungan, kita dapat memperoleh kekayaan, kita jual Yesus. Itu sudah terjadi. Itulah caranya iblis. Saudara, itu tidak bohong. Makanya orang yang mencari kaya, orang yang mencari keuntungan dengan menjual Yesus, dengan meninggalkan Yesus, dengan melupakan Yesus, dengan mengabaikan Yesus, bisa kaya nggak? Bisa, jangan ragu-ragu jawabnya. Bisa banget. Dan sangat mungkin. Nah, bagaimana orang Kristen kehilangan anugerah yang sempurna? Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerahmu selalu. Ya, Yesus, kau terbaik. Nah, saudara, enak lagu itu. Ya. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 13, nah ini kita masuk dalam kekayaannya. Ya, Matius pasal 13, ayat 44 kalau saya tidak salah. Matius 13 ayat 44. Ya. Nah, saudara, kalau saudara menemukan tentang kerajaan sorga, itu nggak ada di perjanjian lama. Kalau kita bicara kerajaan sorga, itu hanya ada di Matius, Markus, Lukas. Nah, kita baca ini. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Nah, ini bicara tentang siapa? Tentang kerajaan Allah. Betul. Maksud kerajaan Allah ini siapa? Yesus. Diumpamakanlah seorang yang menemukan sebuah harta. Dan ketika dia menemukan hartanya, dia pulang ke rumahnya.
Dia lihat dari semua harta yang dia punya, enggak ada semahal harta yang dia temukan tadi. Terus dia buat keputusan, kujual ini semua. Dijualnya rumahnya, dijualnya ladangnya, dijualnya ternaknya. Istrinya jangan. Ya. Hanya untuk ingin mendapatkan harta yang terpendam tadi. Nah, saudara, mana yang berharga dalam hidup kita? Ini kebalikan dari Yudas tadi. Begitu dia ketemu uang, dia lihat uang lebih berharga dari Yesus. Sehingga dia tanya, berapa harga Yesus itu? Kebalikan. Ya. Dibayarlah dia 30 keping uang perak. Kau serahkan Yesus sama kami. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang harus, kalaulah kerajaan surga itu belum menjadi yang termahal, belum menjadi yang tak terhingga harganya, kita tidak berani jual rumah untuk dapatkan itu. Iya kan, memberikan 1/10 saja kita tidak berani, karena belum kenal kerajaan Allah itu. 1/5 saja kita korbankan, kita kembali, bukan korban ya, kita kembalikan sama Tuhan, kita juga masih banyak perkalian gitu. Dulu saya masih toleran, begini saya berpikir saudara. Di Alkitab ini ada seorang wanita yang paling miskin. Masa kita kalah dengan wanita janda yang miskin? Yesus pernah bertemu dengan orang paling kaya, dan Yesus pernah bilang, hai orang kaya yang bodoh, untuk apa kau memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Itu orang kaya yang sibuk mencari tempat untuk menyimpan hartanya. Kemudian Yesus pernah bertemu dengan orang kaya yang mencari Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan kepada orang kaya ini Yesus berkata, jual hartamu, ikut saya, dan berikan hartamu sama orang miskin, kau punya harta di sorga. Orang ini pun gagal demi hukum. Karena apa? Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang yang beruang ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Gagal. Padahal dia sudah selangkah lagi. Yesus pernah juga bertemu dengan seorang janda yang paling miskin. Saking miskinnya dia hanya punya 2 peser. Kalau ada mata uang sen, lebih rendah dari mata uang sen itu. Kalau anak-anak sekarang tidak jumpa lagi uang 5 rupiah ya. Zaman saya masih jajan masih 5 rupiah tuh yang agak limper. Orang Batak bilang limper. Nah, ada uang yang 10 rupiah lebih kecil, mulai agak besi. Ada lagi uang 25 rupiah. Nah, kalau datang tulangku, datang family, dapatlah waktu itu 50 rupiah jajan. Wah, itu kayaknya udah anak bupati rasanya. Ya, saya kasih uang jajan sama mak saya 15 rupiah, 20, beli ongol-ongol. Orang sini bilang kelame gege. Ya, teman saya pernah, ini udah sampai di SMP 2 nih, tapi potong dulu ya. Saya di SMP 286. Tek poni jualan kelame gege gitu, ditaburi kelapa. Teman saya ini memang bapaknya ada cerai dengan mamanya, ada cerai dengan bapaknya. Mamanya ke Malaysia merantau dan dia miskin. Jajan lekang, tidak saya sebut namanya ya. Sekarang dia jadi pejabat di Satpol PP. Karena direkam sama istri saya. Ya, akanlah dia ongol-ongol itu, karena kayak lembut kan, di altub lah. Datang ke poni, berapa uang makan? Udah ada, udah tek.
Aiko apa kong? Diambilnya kelapa yang tinggal di mulutnya itu. Aiko apa? Ada namanya begitu. Aiko apa ini mulutnya? Cuci mulut lah. Nah itu zaman-zaman susah. Anak-anak sekarang tidak jumpa kalian lagi omol-omol itu kan. Dikasih jajan 2.000 pun kalian mukanya jelek sekali. Nah saya dulu masih jumpai. Nah ketika Yesus jumpa dengan wanita 2 peser. Nah tapi puji Tuhan, wanita ini begitu dia bertemu dengan Yesus, yang dia temukan ada harta kerajaan sorga di dalam Yesus. Nah, dia masukkan semuanya. Sama dengan yang tadi, begitu orang itu ketemu harta yang terpendam, dijualnya semua yang dia punya. Iya kan? Yang cerita perumpamaan tadi, dia jual. Nah, begitu wanita janda ini bertemu dengan Yesus, dia berikan semua yang ada padanya. Lantas untuk apa? Untuk memiliki. Mungkin besok aku tidak ketemu Yesus. Mungkin besok aku tidak jumpa dia. Ini orang-orang yang mengenal. Saudara, sama dengan Zakheus. Zakheus bertemu dengan Yesus tidak perlu 2-3 kali, tidak perlu. Sekali dia bertemu dengan Yesus, Tuhan, separuh dari hartaku kukasih sama orang miskin. Tinggal separuh kan? Nah, hartaku yang masih separuh lagi aku gunakan untuk membayar ganti rugi. Bukan ganti rugi dia, ganti untung. Orang yang kurugikan ku ganti 4 kali. Kenapa ini orang? Setelah dia menemukan Yesus, ada apa? Setelah wanita janda tadi bertemu dengan kerajaan Allah. Nah makanya kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Betulkah Zakheus menyembah yang dia kenal? Betulkah janda yang memberi 2 peser tadi menyembah apa yang dia kenal? Nah, saudara, kembali ke koreksi diri kita. Benarkah saya sudah menyembah dan yang saya sembah ini saya kenal? Jangan karena liturgi dan formalitas, karena ada epiginosko, karena ada pengenalan akan Tuhan. Dan yang memberikan pengenalan akan Tuhan adalah Roh Allah. Sehingga 2 peser yang dia punya semuanya tadi, dia gunakan hanya untuk mendapatkan harta terpendam. Itulah Yesus Kristus. Kalau kita cerita tentang kerajaan Allah, itu hanya dimulai di Matius, Markus, Lukas. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang satu pribadi, Allah yang menjadi manusia. Dia turun dari surga membawa kerajaan surganya. Dialah Yesus. Amin. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, baca yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sebentar, saya benar nggak ini? Ya, ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ya, 2 ayat ya bro. Sama-sama kita baca. Oke? Semangat. Filipi 3, 7 dan 8. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tolong jawab. Ya, kita enggak formalitas. Pengenalan akan Tuhan
tidak bersifat agamawi, tapi lebih bersifat kepada hubungan, kepada kedekatan kita. Panggilan itu ada, rasa membutuhkan, rasa kebergantungan akan Allah itu ada. Itu menciptakan itu. Dan kita tidak menjadi bosan, jenuh, merasakan sebuah rutin, enggak. Karena ini masuk dalam sebuah hubungan. Orang bilang soulmate lah, belahan jiwa. Seperti lagu Dewa Separuh Napasku, terbang bersama dirimu. Ya, bapak-bapak perlu hafal lagu itu. Jadi saudara, ayat 8, ya, sama-sama ayat 8, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku, ternyata ada harga yang kita bayar, supaya saudara memperoleh Kristus. Jadi jangan hanya jadikan Kristus itu hanya sebagai sesembahan. Jangan jadikan dia patung dan berhala. Ya, maksud saya begini saudara, supaya Rasul Paulus ini bisa dan yakin dia dapat memperoleh Kristus. Ternyata tidak ada yang berharga selain Yesus. Rasul Paulus ini bukan orang bodoh. Ini termasuk orang yang memiliki kecerdasan baik, bagus. Ya, kalau saya dosanya saya kasih A+. Nah, segala sesuatu ku anggap rugi, menjadi sampah setelah aku mengenal Yesus. Setelah Zakeus mengenal Yesus, setelah Zakeus menerima Yesus di rumahnya hanya untuk 1 hari 1 malam saja, dia lihat hartanya. Enggak seperti kekayaan yang dimiliki yang akan dia dapat dari Yesus Tuhan. Karena ada yang nyuruh, separuh hartaku kasih sama orang miskin. Kok Zakeus tiba-tiba berubah? Apa yang dia dapatkan dari Yesus? Apa yang sudah dia kenal dari Yesus? Apa yang sudah diyakini dari Yesus? Itu kan pribadi Zakeus. Orang lain berbondong-bondong ikut Yesus hanya untuk disembuhkan, yang lumpuh supaya dia berjalan, yang buta supaya dia bisa melihat. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus supaya yang lemah dikuatkan, yang kusta disembuhkan, yang bisu, yang tuli, dan segala macam penyakit kelemahan supaya disembuhkan. Oh, semua orang mengikuti kemana Yesus pergi. Tapi Zakeus, dia mau kenal seperti apa orang Yesus itu, seperti apa Yesus itu. Dia penasaran banget. Dia panjat pohon ara hanya untuk ingin melihat rasa kebutuhannya, rasa keingintahuannya, dorongan batinnya. Aku mau lihat. Dia panjat pohon ara dan dia lihat Yesus. Wow, sejuk hatinya. Dia lihat Yesus. Amin. Nah, saya mau kita, begitu orang lihat wajah kita, teduh dia. Senang aku lihat wajahmu, Pak Sri Tengah. Rajin-rajinlah kesini ya. Wah, teduh kalau aku lihat kan. Amin. Amin. Ya, saudara. Dan kayak orang bacara Agnes itu banyak apa berambui. Nah, saudara, ya, orang nyaman nggak dekat dengan kawan itu? Amin. Ya. Karena Tuhan.
Dulu waktu pacaran naik Honda dekat-dekat, pegang abang deh, jatuh nanti banyak lubang, lagi dipancing. Setelah suami istri tidak lagi pegang, ada apa ini? Udah pudar kah? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini kan bicara tentang pengenalan sama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah Rasul Paulus semuanya kuanggap sampah. Jadi jangan seperti Yudas kita mengenal Yesus. Amin. Lihat uang hijau matanya, lihat Yesus ngantuk dia. Kalau semoga tidak ada di sini, nggak ada amin. Oh, jawab dong. Berarti nggak ada gitu, yakin saya. Iya, saudara. Nah begitu lihat Yesus ngantuk dia. Begitu kita mulai khotbah langsung lihat jam. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu Yudas. Itu Yudas. Tidak sedikit pun tergugah hatinya, tidak sedikit pun kecipratan hatinya. Dari sekian mujizat di depan matanya yang dilihatnya jelas langsung, tidak ada hatinya sedikit. Kalau kita tanya apakah Yudas mengenal Yesus, pasti dia jawab, ya saya kenal. Tapi kenapa kau hianati dia? Nah, tahu nggak jawabannya? Kenapa orang mengkhianati kita? Padahal dia teman kita. Ayo. Atau PR. Kenapa dia mengkhianati kita? Padahal kita satu ruangan sama dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya simple. Dia tidak ada, kita tidak ada di hatinya. Simple saja. Yesus tidak ada di hati Yudas. Yang ada di hati Yudas. Jadi Yesus sampai di mana? Yesus hanya sampai di pinggir-pinggirnya. Ya. Yesus hanya sampai di pinggir-pinggirnya. Makanya ketika saudara tahu sebenarnya 30 itu bukan uang berharga. Ketika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, itu harga jual beli satu orang budak. Jadi pada waktu itu kalau jual beli seorang budak dihargailah 30 keping uang perak. Nah, itulah harga yang dipakai Yudas untuk menjual Yesus. Standarnya tergenapi firman Allah bahwa Yesus ke dunia itu seperti seorang hamba, seperti seorang budak, dan dibuktikan oleh Yudas bahwa Yesus dijualnya dengan seharga satu orang budak. Tuhan itu tahu semua, tergenapi. Dan yang menggenapinya, yang celakanya ya Yudas. Janganlah sampai kita yang menggenapinya. Amin. Nah, saudara, jadi kalau dalam pengiringan kita ini, ya, belum lagi sampai, apakah kita sudah sampai kepada satu pemahaman yang seperti Petrus, semuanya kuanggap sampah. Semua harta yang dipunyai dijual hanya untuk membeli harta terpendam tadi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara sudah mengenal Yesus? Itu yang menjadi pertanyaannya hari ini. Nah, saudara, sungguh luar biasa kebenaran dari firman Allah. Nah, ketika kita memiliki, ya saya lanjutkan,
dalam ayatnya yang ke-8, ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran Allah. Kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, ayat 9 itu, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Filipi 3 ayat 10, sama-sama kita baca. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Tujuan dari kita mengenal Tuhan, tujuan dari kita mengenal Allah, serupa dengan. Ingat, keselamatan artinya Allah mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Apa rancangan yang semula? Marilah kita menciptakan manusia serupa, segambar dengan kita, kata Tuhan. Jadi keselamatan artinya apa? Allah menebus kita, Allah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita dikembalikan lagi kepada gambar yang serupa dengan Allah. Amin. Jadi tujuan kita mengenal Yesus untuk kembali kepada serupa dengan Dia. Saudara, bukan kekayaannya. Enggak itu, saudara. Kekayaan ini bakal kita tinggalin kok. Ya. Jadi ketika, makanya dikatakan disimpulkanlah semua hukum ini, disimpulkanlah semua firman Tuhan ini, disimpulkanlah semua perkataan-perkataan Tuhan ini. Apa kesimpulannya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Itulah, saudara. Apa itu serupa dengan Tuhan? Kita kembali mengasihi Tuhan. Kita kembali kepada Allah. Semuanya kembali lagi kepada Allah. Segenap hatimu kembali supaya serupa dengan Tuhan. Segenap jiwamu kembali kepada Allah supaya kau serupa dengan Tuhan. Segenap kekuatanmu kembali kepada Allah. Apapun cerita khotbah, apapun cerita firman wahyu, Elia, Elisa, Adam, Hawa, Musa, Yudas, Daud, semuanya nabi-nabi, hanya satu kesimpulannya: kembali engkau mengasihi Tuhan. Amin. Itu hubungan. Itu hubungan. Gak ada hubungan yang lebih daripada kasih. Itulah yang Yesus mau pulihkan dalam hidup kita. Kembalilah, amin, kepada kenal Tuhan. Kenal Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga apapun di dunia ini menjadi sampah. Sampahnya ini semuanya, saudara. Ya, saudara, apa yang kita cita-citakan hari ini, semuanya itu akan tergenapi hanya di surga. Orang ingin bahagia, orang ingin sehat, orang ingin panjang umur, bukan dunia tempat, surga tempat. Sini kita sedang berjuang. Amin. Ya. Tidak ada air mata, apalagi sekarang sehat-sehat ya, jangan sakit juga. Enggak tergenapi itu di sini, sehat-sehat itu. Di mana nanti tergenapi? Di surga. Di surga tidak ada air mata, enggak ada lagi sakit penyakit. Amin. Covid enggak masuk surga. Saudara, jadi semua yang kita cita-citakan, semua dambaan dari seluruh kehidupan kita itu, Tuhan bilang,
enggak tergenapi di bumi. Enggak. Ya. Saya sakit gigi. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Sakit juga. Saya baca Alkitab, sakit gigi ya saya tutup Alkitab saya cari obat. Udah, aku lagi baca Alkitab pun gigiku sakit. Kan tidak mungkin Tuhanku salah. Udah saya stop. Ya, sekarang gigi saya sering sakit. Saudara, ya obatnya cuma satu, dicabut giginya atau dicabut nyawanya. Cuma saya bilang jangan nyawa, giginya dicabut aja saya masih belum rela. Kenapa? Dok, saya kalau makan tidak pakai gigi tidak enak rasanya. Coba saudara makan tidak pakai gigi enak. Ya kalau tidak percaya cobalah. Ya, enak punya gigi itu. Ya, saya bilang ya udahlah saya terima lagi walaupun sakit-sakit sekali 2 hari, sekali 3 hari. Daripada aku cabut nanti aku makan gak enak. Karena saya suka sate ini dok. Iya. Kenapa suka sate? Ya supaya habis makan saya nggak cari tusuk gigi lagi. Jadi saudara, Yesus itu tetap anugerah. Mari kita masuk dalam pengenalan yang benar. Makanya Yesus pernah bilang, kamu memuji Tuhan dengan mulut, tapi hatimu jauh. Sekarang kita menyembah yang kita kenal. Amin. Amin. Ya. Kecillah itu masalah perpuluhan, saudara. Jangan itu lebih berharga daripada Yesus. Amin. Mainkan lagu kita, Bang Anis. Gigiku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah. Dan anugerah itu adalah Tuhan memberi hidupnya. Bukan Tuhan memberikan matahari kita bilang itu anugerah. Bukan karena Tuhan memberikan air kita sebut itu anugerah. Bukan karena Allah memberikan emas di dunia ini kita sebut anugerah. Jangan karena engkau kaya engkau bilang anugerah, terlalu rendah. Katakanlah karena engkau memberi hidupmu, itulah anugerah. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku, tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin berlimpah besar anugerahnya. Dengan Yesus itulah anugerah. Dialah harta kerajaan surga. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta Tuhan, menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup
limpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin amin. Karena Yesus besar, Yesuslah anugerah. Haleluya, besar, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saudara, anugerah Allah itu sifatnya berlipat ganda. Saudara, anugerah itu bersifat bertambah. Kalau Yesus menjadi anugerah dalam hidup saudara, lebih daripada harta dan uang, dia akan bertambah. Dia akan bertambah sehingga Zakheus tak perlu takut. Dia akan menjadi orang miskin dan kekurangan gara-gara dia harus memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Sehingga janda yang mempersembahkan 2 peser itulah semua kekayaannya. Dia tidak perlu takut, dia tidak perlu gentar, karena anugerah yang sesungguhnya adalah Yesus. Dan itu pasti menambah, dan itu pasti bertambah. Kalau saudara percaya Yesus adalah anugerah yang saudara kenal, pasti engkau akan bertambah. Pasti engkau akan bertambah. Anugerah tidak pernah berkurang, saudara. Kekayaan akan bisa menurun, berkurang. Kekuatan kita akan berkurang. Kehebatan kita akan berkurang. Tapi anugerah bertambah 30, 60, 100 dan seterusnya. Itu anugerah, itu hukum anugerah. Kalau hari ini saudara menemukan Yesus sebagai anugerah dalam hidupmu, ambil itu. Jadikan Yesus lebih berharga dari semua yang ada pada hidup kita. Kalau saudara mau hidupmu bertambah-tambah, itu adalah hukum anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami umat-Mu lebih memahami apa itu anugerah. Anugerah yang kami kenal adalah Yesus memberikan hidupnya. Tuhan menjadi manusia, memberikan nyawanya, memberikan seluruh hidupnya. Tapi sayang, orang malahan menyalibkan dia, membuangnya dan menguburkannya di Bukit Golgota. Ampuni kami supaya kami tidak seperti pengkhianat-pengkhianat itu. Roh Kudus, berikan kami roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai kekayaan kerajaan sorga. Buanglah segala kebutaan, kepicikan rohani karena duniawi yang terlalu kami pikirkan. Patahkan segala belenggu dosa yang menggelapkan hati nurani kami untuk mengenal Yesus. Singkapkanlah jiwa kami Tuhan, untuk kami masuk dalam pengenalan yang benar,
epiginosko. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Tinggallah di dalam kami, di dalam hati dan di dalam jiwa kami, supaya kami bisa mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang bisa menginsapkan, supaya jemaat-Mu yang hari ini hamba layani di hadapan Tuhan, mereka semua mengenal apa yang mereka sembah. Di dalam nama Yesus, kami mengenal yang kami sembah itu penting. Terpujilah Engkau, terpujilah Yesus. Diberkatilah yang percaya kepada firman Tuhan. Diberikanlah roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Allah, roh pengertian, roh hikmat dari Tuhan, memberikan hikmat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami memiliki anugerah itu, special grace, anugerah yang sempurna, yang pasti bertambah dalam hidup kami, adalah Yesus Kristus Tuhan yang hidup di hati kami, yang hidup di jiwa, yang hidup di pikiran kami. Haleluya. Amin.